Sudah jelas? Sekarang kita lanjut ke modul 5 ya. Siapa yang sudah membaca dan mengerti sedikit tentang reading 5? Reading 1, meeting 5. Nah, modul 5 adalah reading for understanding, yaitu membaca untuk memahami keseluruhan isi teks. Dalam reading for understanding ada dua kategori, yaitu comprehending the text dan restating. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan comprehending the text? Dari kata comprehend, yaitu memahami. Berarti comprehending the text adalah memahami keseluruhan dari isi teks. Di sini asumsinya jika kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan terhadap paragraf tersebut, kita bisa memahami keseluruhan isi. Nah, contoh-contoh kalimatnya yaitu question word questions atau biasa disebut juga WH question. Nah, sebelum kita beralih kepada comprehending the text, kira-kira WH question atau WH, pertanyaan dengan awalan W dan H, apa saja? Bisa disebutkan? What, who, when, ya betul, where, kemudian apa lagi? Why, how, dan lain sebagainya. Coba, kalau what untuk menyatakan apa? Whom, betul. Menyatakan benda, subjek yang bentuknya benda atau sesuatu yang diceritakan. Kemudian kalau misalnya why, untuk menyebutkan apa? Menanyakan apa? Menanyakan alasan atau sebab akibat, betul sekali. Kemudian kalau misalnya whom sama who, bedanya apa? Kalau whom sama who, keduanya untuk menanyakan siapa, tapi kedudukannya berbeda. Yang mana yang kalau misalnya berfungsi sebagai subjek? Who, betul sekali. Jadi, who dan whom keduanya menanyakan tentang pelaku, hanya saja jika who ditujukan untuk menanyakan pelaku dalam subjek. Kemudian kalau misalnya whom untuk menanyakan pelaku sebagai objek. Betul. Ya. Kemudian siapa yang tahu tentang restating? Dari kata state. Nah, jadi comprehending the text itu memahami, sedangkan restating itu dari kata re ditambah state
tambah ing. Re itu kembali, state itu menyatakan, ing itu menunjukkan apa coba? Ya, gerund stating. Jadi, restating adalah menyatakan kembali atau menceritakan kembali tentang apa yang sudah kita baca, atau mengulang kembali sama saja. Dalam comprehending the text, untuk yang pertama bisa dilihat dari jawaban WH questions atau question word questions. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang bisa kita lihat di screen, kita harus menjawabnya dengan kalimat yang lengkap. Seperti kalau contoh dalam bahasa Indonesia, siapakah pelaku utama dalam cerita? Nah, maka jawaban seharusnya dinyatakan dalam kalimat lengkap, yaitu kita bilang Reynald adalah pelaku utama dalam teks. Bukan kita jawab ketika ada pertanyaan seperti itu, kita hanya menyebutkan Reynald. Nah, itu adalah cara menjawab yang salah. Sama seperti pertanyaan yang dinyatakan dalam bahasa Inggris atau pertanyaan WH questions yang kita temui dalam teks juga harus dijawab dengan jawaban yang lengkap atau kalimat yang lengkap. Nah, sepertinya semua sudah memahami. Nah, untuk itu saya hanya mengulas sedikit, yaitu ini beberapa tipe pertanyaan. Pertama, who itu digunakan untuk menanyakan subject of the text, refer to a person, ya kan. Kemudian yang kedua, whom, to ask the objects of the text, refer to a person juga. Kemudian kalau what, to ask about the subject of the text, refer to something happen or things. Kemudian selanjutnya yaitu where, untuk menanyakan apa? Where, to ask the locations of a certain place atau lokasi. Kemudian when adalah untuk menyatakan time descriptions atau waktu kejadian. Kemudian why, to ask about cause effect of certain things or reason atau alasan. Kemudian how, to ask the way it happens or refer to adjective or adverb. Nah, di sini kalau misalnya how itu bisa digunakan untuk menanyakan bagaimanakah caranya, atau untuk menanyakan adjective atau adverb. Adjective ini misalnya how is she, berarti kan menanyakan keadaan. Nah, she is fine, berarti dia baik-baik saja. Atau how old are you, how are you. How are you menyatakan bagaimana keadaan juga, atau bagaimana kabarnya. Kemudian di sini which. Kalau which digunakan untuk menanyakan option atau pilihan, yang mana. Contohnya, which one do you like? Chocolate or ice cream, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah whose, to ask possessive pronouns of questions. Misalkan, whose cat is that? Nah, kucing siapakah itu, sama seperti itu. Nah, sampai di sini sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Ya.